Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Semoga kita semua bisa selalu istiqomah menghadiri pengajian. Semoga kita semua bisa istiqomah jamaah, bisa istiqomah menghidupkan sunnah Nabi. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah kita bahas tentang fikih air. Jadi air itu ada 4. Yang suci mensucikan, suci, apalagi tidak mensucikan, terus air makruh dan air najis. Sekarang kita akan membahas tentang istinja. Istinja itu membersihkan dari pipis atau pup atau yang lainnya. Jadi istinja itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi kalau Mas Yusril habis pup gak dibersihin berarti dosa. Ya, istinja itu hukumnya wajib. Istinja itu ada 3 untuk mensucikannya. 1 dengan air, yaitu air yang suci dan mensucikan. 2 dengan benda padat. Benda padat bukan batu, bukan hanya batu, bisa tisu, bisa yang lain, yang padat. Yang ketiga bisa menggabungkan air dan tisu. Untuk air sepertinya kita sudah paham semua. Jadi sekarang yang kita akan bahas adalah dengan menggunakan benda padat. Dan yang perlu diketahui adalah istinja itu bukan seperti tayamum. Jadi istinja bukan pengganti air. Kalau misalkan ibu di hotel atau di pantai ada air tapi malas menggunakan air, bisa pakai tisu doang. Kalau tayamum, kalau ada air kan tidak boleh. Kalau tayamum kalau ada air tidak boleh. Tapi kalau istinja menggunakan tisu di toilet, misalkan di hotel, itu ibu boleh menggunakan tisu dan tidak menggunakan air meskipun ada air. Nah, uniknya yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yaitu istinja dengan batu, dengan benda padat yang mungkin dulu kita anggap jijik. Ternyata itu tren modern, ya, tren modern. Buktinya di hotel-hotel rata-rata tidak ada air, biasanya hanya ada tisu. Nah, untuk istinja dengan tisu atau benda padat lain, syaratnya ada 10. Tapi 10 dibagi 3. Yang 1 syarat berkenaan dengan alatnya, yang nomor 2 berkenaan dengan caranya, yang ketiga berkenaan dengan tempat yang mau dibersihkan. Yang pertama dengan alatnya. Jadi kita bisa menggunakan benda padat selain tisu, selain batu. Syaratnya adalah 1 benda padat, bukan benda cair. Jadi misalkan ibu punya anak bayi atau ibu di hotel pakai tisu basah, berarti tidak boleh karena basah. Jadi harus yang benda padat. Tadi yang ketiga. Yang nomor 1 benda padat yaitu tisu dan sebagainya. Yang nomor 2 suci. Yang nomor 3 kering. Jadi kalau pakai tisu basah tidak boleh. Yang keempat bisa mengangkat. Jadi kalau misalkan Mas Iza istinja pakai kelereng, boleh tidak? Mas Iza istinja membersihkan pakai kelereng, boleh tidak? Mas Iza boleh tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak mengangkat, karena kelereng licin. Atau istinja dengan botol. Mas Farhan habis beli teh botol, istinja pakai botol, boleh tidak? Botol tidak mengangkat, jadi tidak boleh. Yang kelima tidak terhormat. Misalkan ada anak kecil istinja, ada roti sudah seminggu keras, istinja pakai roti yang keras karena seminggu, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu makanan terhormat.
Jadi syaratnya kalau berkenaan dengan alat ada 5: 1 benda padat, 2 suci, 3 kering, 4 bisa menghilangkan, bisa mengangkat, dan yang kelima tidak terhormat. Kemudian syarat berkenaan dengan caranya. Jadi caranya ada 2. 1 harus minimal 3 kali. Jadi misal ibu di toilet di hotel membersihkan pakai tisu, tisunya ternyata tinggal sedikit, jadi baru 2 kali sudah habis, tapi sudah bersih, maka itu hukumnya ibu belum boleh sholat. Tapi memang sudah suci, jadi kegunaannya adalah agar najis tidak berpindah ke celana atau ke rok. Jadi tidak masalah. Nanti kalau ada tisu lagi, pakai yang ketiga kali. Jadi harus 3 kali. Ternyata kalau 3 kali belum bersih, masih keruh pakai tisu, berarti harus 4 kali. 4 kali masih keruh, berarti harus 5 kali. Jadi minimal 3 kali. Sekali kalau sudah bersih, harus 3 kali. Yang kedua adalah harus sampai bersih. Kayak tadi, misalkan sudah 3 kali kok belum bersih, 5 kali kok belum bersih, terus sampai bersih. Yang selanjutnya adalah berkenaan dengan tempatnya atau kemaluannya atau duburnya. Itu ada 3. Yang pertama sebelum kering. Misal Mas Farhan BAB. Mas Farhan setelah BAB itu nggak ada air karena di hotel adanya tisu. Mas Farhan lagi enak main game, sampai sejam main game terus, akhirnya sampai kering, maka tidak boleh. Jadi harus langsung dibersihkan. Gamenya di pause dulu. Yang nomor 2 adalah kotorannya tidak kemana-mana, gak mencret. Jadi kalau mencret sampai selangkangan, berarti harus pakai air. Yang terakhir adalah tidak kemasukan barang najis lain. Misalkan lagi BAB, ternyata nyemplung dari bawah airnya, biasanya seperti itu, kena paha, maka jangan pakai tisu. Bisa pakai tisu tapi nanti dibersihkan lagi pakai air. Itu hukum istinja. Kemudian yang sering kita temui adalah sekarang, dulunya preman dia punya tato. Ada kan? Tatonya banyak misalnya. Maka kalau ada preman tobat, itu luar biasa. Tatonya nggak usah dihilangkan. Jadi secara sederhana itu tato nggak usah dihilangkan. Di dalam fikih dikatakan ada 5 hal yang membuat tato itu tidak apa-apa, tidak dihilangkan. Yang nomor pertama adalah ketika dipasang tidak tahu itu haram. Jadi misalkan preman belum ngaji, pas dulunya masang tato, habis itu tobat baru tahu tato haram, maka tidak apa-apa. Yang nomor 2, belum balik. Misalkan Mas Fano masih kecil dipasangin tato, nanti setelah besar Mas Fano tidak usah menghilangkan tato karena dia pas dipasang tidak tahu. Yang nomor 3, sebelum tertutup kulit. Jadi tato zaman sekarang itu kan biasanya digambarin di bawah kulit ya. Jadi kalau tatonya sudah tertutup kulit, maka tidak usah dihilangkan karena hukumnya seperti darah. Darah najis tidak? Najis, tapi karena di dalam tubuh maka tidak najis. Yang keempat, tidak mengganggu wudu atau tayamum. Misal punya tato di tangan banyak, kalau dihilangkan otomatis pas wudu atau tayamum sakit, harus diperban, maka tidak usah dihilangkan. Dan yang terakhir, tidak ada manfaatnya. Misalkan preman bikin tato, tujuannya di tatonya yang bikin ada tato ibunya, tujuannya biar ketika ada temennya ngajak untuk jahat lagi, dia nggak jadi karena ingat ibunya. Atau tato istrinya, tujuannya biar dia nggak selingkuh, maka tidak apa-apa, tidak dihilangkan. Jadi dari 5 syarat tersebut bisa disimpulkan memang kalau tato itu ya nggak apa-apa gitu, kecuali mungkin di punggung dan kita tahu haram, tapi di punggung ya dihilangkan nggak apa-apa itu. Tapi tidak dihilangkan pun tidak masalah. Terus ada yang nanya, kalau gimana kalau saya jadi takmir masjid? Diangkat jadi takmir masjid, jadi ketua atau sekretaris, punya tato, malah mah luar biasa. Preman aja bisa jadi takmir, preman aja bisa jadi penceramah. Maka santri, apalagi yang dari kecil belajar ilmu agama, masa kalah
gitu ya, jadi tidak masalah. Selanjutnya sekarang kita akan membahas ilmu berikutnya, yaitu membersihkan hati. Kemarin kita sudah bahas tentang ciri-ciri orang yang dia menggantungkan kepada amal ibadah. Ciri-ciri orang yang menganggap ibadahnya itu yang memasukkannya ke surga. Sekarang yang kita akan bahas adalah hikmah yang kedua dari hikamnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi iradatu at-tajrid ma'iqamatina iyyaka fil asbab minasyahwat al-khafiyyah wa iradatu asbab ma'iqamatina iyyaka fit tajrid inhiqatun 'anil himmah al-'aliyah. Sebelum kita bahas lebih lengkap, kita akan mengetahui tentang keadaan dunia dulu. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya dunia itu Allah mempermudah dengan adanya hukum alam dan hukum sebab akibat. Hukum alam contohnya air. Hukumnya gimana air? Seger. Kita bisa mandi. Api hukumnya apa? Panas. Kita takut api. Pisau hukumnya apa? Tajam. Kita nggak mau dekat-dekat pisau. Kemudian juga Allah meletakkan hukum sebab akibat. Misal, mau pintar harus belajar, mau kaya harus kerja, kalau lapar harus makan, kalau kedinginan harus pakai jaket atau selimut. Itu hukum sebab akibat. Jadi kalau kita ingin hangat ya pakai jaket. Kalau kita ingin masuk surga ya harus beribadah. Itu sebab akibat. Namun hukum sebab akibat tersebut ternyata yang harusnya membuat kita bersyukur karena Allah telah memudahkan dunia. Buktinya sekarang cuaca bisa diramal sekarang kan. Misalkan besok hujan, besoknya lagi ternyata tidak hujan. Sekarang seperti itu. Bahkan gempa bumi bisa diprediksi. Bahkan ilmu kedokteran, orang bisa divonis dia tidak bisa sembuh lagi. Itu untuk mempermudah, untuk kita syukuri. Tapi masalahnya terkadang karena seringnya kita merasakan segala sesuatu itu ada sebabnya, kita menganggap sesuatu tersebut itu memang sudah semestinya. Jadi tidak ada tangan Allah di sana, tidak ada kekuasaan Allah. Akhirnya kita membuat lalai, membuat lupa dari berzikir kepada Allah. Banyak orang yang lebih percaya pada kerja. Kayak, karena saya rajin kerja, karena saya kerja keras. Mas Ijal pinter, yakin pinter karena dia belajar terus. Ibu atau anak-anak atau bapak nanti pasti masuk surga. Kenapa? Kenapa Bu? Karena saya rajin ibadah. Dan pikiran seperti itu racun. Orang yang menganggap kekayaan dari kerjanya, yang menganggap pintar dari belajarnya, yang menganggap masuk ibadah karena amal ibadah, masuk surga karena amal ibadahnya, biasanya yang pertama itu merasa bangga. Karena bangga akhirnya sombong. Contohnya, anak saya juara 1 terus, sekolahnya favorit terus. Kemudian kebetulan anaknya jadi pejabat, jadi DPR. Orang punya bangga. Ternyata setelah 10 tahun kemudian ditangkap KPK. Malu nggak? Malu. Iya pintar tapi ditangkap KPK, tapi di penjara. Ada orang kaya luar biasa. Ternyata sama, ditangkap KPK. Ada orang kaya luar biasa. Ternyata warisan yang harusnya dibagi sama seluruh adik-adiknya diambil semua. Nauzubillah. Jadi kalau orang lupa tidak ada kekuasaan Allah di sana, maka yang dicari harta. Entah apapun itu, pokoknya harus kaya. Kalau misalkan dagang ya curang. Kalau ada warisan ya saudaranya dihalang. Kalau jadi pejabat ya korupsi. Dan celakanya orang yang sering salat, sering puasa, sering tahlil, ada yang kena.
Dia merasa karena sering tahajud, sering puasa, sering jamaah, ketika melihat orang yang tidak pernah jamaah, orang yang sukanya mabuk-mabukan, yang terbersit di hatinya bukan iba, tapi menghinakan, meremehkan, merasa diri sendiri suci. Na'udzubillah. Itu sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Nah, sekarang kita kan sudah tahu berarti bahwasanya hidup di dunia itu ada kekuatan lain, yaitu kekuatan Allah. Memang betul syarat pintar belajar. Memang betul syarat surga ibadah. Cuma ada kekuatan lain. Kalau misalkan di sini ibu atau ayah atau anak-anak tahu HP, maksudnya punya HP? Punya ya. HP untuk apa? Untuk komunikasi. Untuk komunikasi sama saya, sama ibu, sama teman. Tapi kebanyakan anak-anak HP dipakai main game. Kalau kok HP pakai main game terus, ditelepon orang tuanya dimatiin, direject, atau nomor orang tuanya diblokir, berarti namanya sudah error. Kalau orang kok anak kecil HP-nya sudah dipakai game terus, berarti sudah error. Orang hidup juga seperti itu. Kalau mau ibadah gak pernah, tapi kerja terus. Waktu adzan subuh tetap tidur, waktu adzan zuhur tetap kerja, waktu adzan asar lagi istirahat, waktu subuh lagi makan, waktu maghrib lagi makan malam, waktu isya lagi nongkrong, gak pernah sholat. Berarti harus diperbaiki. Nah, dari sana bahwasanya kita ketahui bahwasanya memang kita hidup tujuannya satu, yaitu ibadah. Jadi tujuan itu ibadah. Ibadah itu tujuan, bukan kekayaan sebagai tujuan, bukan kepintaran sebagai tujuan, bukan jabatan sebagai tujuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita manusia untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Itu ada dua tempat, dua kedudukan, yaitu iradatul at-tajrid ma'iqamatil iyaka fil asbab. Jadi ada orang yang Allah dudukan dalam posisi asbab. Asbab itu mencari kerja, punya profesi. Ada yang Allah kasih kedudukan di maqam tajrid. Tajrid itu tidak punya kerja, tapi Allah penuhi. Contohnya Siti Maryam, contohnya syekh-syekh yang memang telah Allah penuhi. Meskipun dia kerjaannya memang ceramah doang, ngaji doang, puasa doang, tapi Allah telah berikan kebutuhan hidupnya. Untuk asbab, kita hampir semua manusia itu asbab. Jadi harus bekerja keras. Untuk kita manusia yang sudah nikah, umumnya yang sudah nikah, maka ketahuilah bahwasanya karena kita nikah, punya istri, punya anak, berarti tandanya kita ada di maqam asbab, harus bekerja. Tiba-tiba ada preman insaf. Dulunya dia bekerja karena insaf, dia mikir ibadah aja. Akhirnya dia enggak kerja, ke masjid terus, ikut pengajian terus. Berarti itu minasyahwat al-khafiyah. Itu adalah nafsu keinginan. Jadi nafsunya itu ingin mendekat kepada Allah, tapi ternyata nafsunya tersebut dibarengi rasa egois. Kenapa? Karena di rumah ada anak, di rumah ada istri, butuh makan. Dan kerja itu adalah ibadah. Jadi bagi yang taubat, yang kebetulan dulu belum saleh dan sekarang saleh kemudian taubat, maka pekerjaan jangan ditinggalkan. Justru pekerjaan tersebut pahalanya lebih besar. Misalkan preman ternyata taubat, punya anak satu, akhirnya dia kerja, anaknya disuruh mondok atau disuruh ngambil ekonomi atau ngambil kedokteran, maka yang dia infakkan ketika dia kerja itu akan menjadi penghapus dosa. Maka selama dia kerja, ketika dia niatkan untuk membiayai anaknya, maka itu hukumnya ibadah. Jadi kalau ada orang, dan semoga di sini ada,
yang kebetulan tobat, maka jangan ingin hanya ibadah terus, tetap kerja seperti biasa. Yang penting diniat. Dan khusus untuk kerja di sini unik. Di dalam surat Al-Jumu'ah dikatakan fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi ketika kamu sudah selesai sholat, maka berpencarlah di muka bumi, carilah kerja, carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran, kemudian kamu berzikir lagi kepadamu yang banyak, maka kamu akan bahagia. Maksudnya, ketika bapak ibu mau kerja, jangan langsung pergi kerja, tapi tempatkan kerja di antara dua zikir agar berkah. Di antara dua zikir, minimal bismillah dulu, diawali dengan lafaz Allah, bismillah saya kerja karena Allah. Atau kalau mau salat dulu, fa idza qudiyatis shalat, salat dulu baru kita pergi kerja. Bisa salat hajat baru kita pergi kerja, atau salat duha. Dan setelah kerja kita akhiri dengan bersyukur, alhamdulillah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi agar kerjaan kita berkah, itu adalah tempatkan kerjaan kita itu antara dua zikir. Kenapa? Misalkan ibu atau bapak pergi kerja, pertamanya pergi tidak ada kata bismillah, apalagi salat. Ketika kerja misalkan di warung, di pasar, bisa jadi ibu mengurangi timbang. Bisa jadi bapak yang jadi pejabat ngambil uang rakyat. Bisa jadi ada yang disuruh sekolah malah nggak pergi sekolah, malah nongkrong. Jadi ketika mau apapun itu kita keluar rumah, usahakan bismillahirrahmanirrahim minimal. Untuk apa? Itu untuk menjaga diri. Bahkan orang yang mau tidur, Nabi sunahkan untuk apa? Berdoa dahulu. Bahkan ditambah surat Al-Mu'awwidzatain, Al-Ikhlas, ayat kursi dan sebagainya. Itu untuk menjaga diri. Bahkan di desa saya ada orang kena santet, bukan kena santet, mau disantet, yang kena bantalnya. Jadi ibunya waktu itu nanya, ini bantal kok kayak diguntingin? Kamu yang guntingin? Bukan. Masa saya guntingin bantal, orang sudah gede ya? Masa bantal digunting? Itu nggak tahu. Setelah 10 tahun orang tersebut ketemu temannya. Kamu 10 tahun yang lalu merasa nggak bahwasanya kamu disantet sama teman saya? Masa? Kata orang tersebut. Oh, habis itu dia mikir pas di rumah, oh iya 10 tahun yang lalu kok bantal diguntingin dan gak ada yang tahu. Dan mungkin itu adalah santet, tapi gak kena. Kenapa gak kena? Karena ada benteng. Jadi jangan takut sama dukun. Selagi kita dekat sama Allah, Allah yang menjaga kita. Kemudian bagi yang bekerja, uniknya di sini adalah kita itu diberi keinginan atau cita-cita atau keahlian itu beragam. Ada Mas Roland mana? Ahli main bola. Maka perdalam main bolanya. Seperti Muhammad Salah. Kenal? Muhammad Salah. Kalau habis ngegolin apa? Sujud syukur. Karena Muhammad Salah orang Inggris, kebanyakan orang Inggris, ternyata banyak yang masuk Islam, luar biasa. Jadi orang yang belajar bola, bila diniatkan dengan bola untuk dakwah, yaitu habis boleh sujud syukur, maka selama dia belajar bola, nanti dipetik juga di surga. Jadi ibadah bukan hanya santri aja. Orang yang belajar bola pun ibadah. Atau Mas Farhan mana? Suka main badminton, pinter, maka kursus badminton, sekolah badminton. Ketika dia menjadi juara terus, ketika juara setelah juara maka sujud syukur. Itu dakwahnya di sana, di sujud syukur. Wah, Mas Farhan tiap habis menang sujud syukur, akhirnya fan-nya masuk Islam atau ahlaknya baik gara-gara Mas Farhan. Ada lagi di sini orang sukanya desainer, kayak Putri sukanya desainer bikin baju. Maka perdalam desainer.
Ketika terkenal, baju yang dibuat putri semua orang beli, maka bikin baju yang menutupi aurat. Jadi semuanya akan menjadikan tiket surga. Ada lagi orang yang sukanya kumpul-kumpul, rapat, pengennya jadi pejabat, maka terus cari link, cari teman. Ketika dia jadi pejabat, maka luar biasa, insya Allah dia jadi pejabat, rakyat bahagia. Dan uniknya di Mesir, Bu, ada kisah menarik. Ada orang kuliah insinyur, arsitek, namanya Salah ya, namanya Salah, mirip sama Muhammad Salah. Itu pas meninggal ya. Misalkan ini gondang manis, misalkan saya atau abang meninggal di gondang manis, paling mobil antri masuk rumah ya, atau paling tidak di Pak RT lah mobil di sana semua. Tapi ketika yang meninggal ini di sana namanya Salah, itu ketika meninggal mobil tidak bisa masuk desa. Jadi segondang manis itu penuh orang. Jadi mobil diparkirnya di tetangga desa. Habis itu saya kan kaget, ini siapa yang meninggal? Padahal dia arsitek, insinyur. Padahal arsitek seperti Bung Karno ya, insinyur, yang sukanya bangun rumah, yang sukanya bangun gedung, bangun hotel. Ternyata di berita muncul bahwasanya orang tersebut dulu ketika mau berusaha itu banyak, ada 10 orang. Kemudian ketika dia dulu kan nggak punya uang, akhirnya 10 orang untuk ngumpulin modal. Ketika Salah tersebut merasa usahanya kok masuk akal, Salah bilang sama teman-temannya, teman-teman kita rapat yuk, ayo kita rapat. Ketika rapat, Salah bilang, teman-teman gimana kalau kita jadikan 1/3 untuk Allah? 1/3 banyak nggak? 30% banyak nggak? Luar biasa banyak. Temennya nggak ada yang mau. Ente gitu kan. Kalau 30% untuk Allah, buat kita apa gitu kan? Bikin bangkrut. Kapan kita mau sukses kan? Misalkan kita buka warung, 30%-nya untuk masjid, untuk santri. Kira-kira menurut logika kita, warung kita ada modal nggak? Balik modal nggak? Akhirnya teman-teman yang 10 nggak mau. Akhirnya Salah bilang, udah gini aja, saya beli saham kamu semua. Dibeli, akhirnya dibeli sama Salah. Dan ketika sudah dibeli, benar, dia jadikan 1/3 untuk Allah. Jadi dia tuh dulu di desa Tafana di Mesir. Tafana itu mungkin kalau di sini apa? Muria, ujung Muria. Apa? Colo. Yang terpencil apa di sini? Pokoknya paling terpencil di Mesir itu namanya desa Tafana. Desa Tafana tersebut bahkan sekolah pun nggak ada, Bu. Nggak ada, Pak. Jadi kalau anak-anak mau sekolah itu pergi ke tetangga desa. Akhirnya Salah tersebut bikin sekolah dari uang siapa? Uang 1/3 yang dia khususkan untuk Allah. Dan ternyata usahanya Salah itu makin jaya. Yang tadinya penghasilan sebulan 1 juta naik 10 juta, naik lagi 100 juta, naik lagi 1 miliar. Kalau 1 miliar 30%-nya berapa? 300 juta. Sampai akhirnya Al-Azhar yang berpusat di Kairo, atau mungkin di Indonesia UI yang berpusat di Jakarta, bikin cabang di desa Tafana. Padahal waktu itu desa Tafana belum pakai aspal. Akhirnya karena Al-Azhar masuk, jalannya di aspal sama pemerintah. Luar biasa. Jadi dengan kata lain, Syekh Salah tersebut meskipun dia arsitek, dia punya sekolah Azhar karena ada biaya sendiri. Dan luar biasanya orang yang masuk Azhar itu gratis. Maka ketika dia meninggal, ternyata banyak dosen-dosen Azhar yang memang dulunya dibiayai oleh Salah. Bahkan yang dari Inggris masuk pengacara, masuk ekonomi, dia pulang ternyata dulu yang biayain Salah. Makanya ketika dia meninggal, yang datang luar biasa, gak bisa masuk desa. Dalam hadis dikatakan kalau ada orang meninggal, kok yang ngikutin orang banyak itu dijamin
surga. Kenapa? Berarti dia buktinya orang baik. Jadi ternyata salah sepertiganya untuk Allah. Dan ketika saya ingat hadis Nabi, ternyata ada hadisnya. Jadi ketika pada waktu ada sahabat atau Nabi Muhammad berjalan, itu dia melihat hujan, padahal musim kemarau. Hujan padahal musim kemarau, dan hujannya itu sedikit, cuma ada mungkin di sawahnya. Misalkan sawah saya itu cuma sekitar misalkan 15 meter kali 15 meter, hujannya itu cuma di sana. Hujannya cuma di sawah saya. Kemudian didatangin, ini sawah siapa? Sawahnya misalkan Bapak Riki. Akhirnya ke rumah Bapak Riki. Ini sawah kok bisa turun hujan padahal yang lain musim kemarau. Yang lain tuh sawahnya pada mati. Ternyata cerita karena keuntungan dari sawah sepertiganya untuk Allah. Jadi Allah yang akan menjamin. Ada lagi di Mesir itu namanya Bapak Ragab. Dia punya supermarket Aulad Ragab. Dulu punya satu. Sekarang supermarket Aulad Ragab di Kairo aja mungkin 20. Belum di Tafana, belum di Tonton. Dan Syekh Aulad Ragab tersebut meskipun dia seorang pengusaha, gak pernah ngaji, mungkin ikut pengajian, dan luar biasanya dia seminggu sekali itu ngasih kita mahasiswa itu ada sekitar 6.000 mahasiswa. Seminggu sekali itu ngasih telur satu apa tuh? Yang isinya 36 ya. Plus beras 10 kilo, itu berapa puluh ribu? Berapa puluh ribu? Ada 100.000. Itu seminggu misalkan 100.000 dikali 4.000 orang berapa? Itu seminggu berkat dari supermarketnya. Belum lagi ternyata Syekh Ragab dia membuat ada mahasiswa di sana, ada asrama Azhar. Asrama Azhar tersebut ada satu namanya ternyata Imaroh Ragab. Ternyata yang bikin adalah Bapak Ragab. Dan luar biasanya imaroh yang dia bikin, imaroh itu gedung, itu bukan hanya satu rumah. Gedung itu ada 6 lantai. Satu lantai itu sekitar ada 20 kamar. Berarti kalau 6 lantai berapa? 120 kamar. Satu kamar yang tinggal di sana 3 orang. 3 dikali 120 berapa? 360. Itu dalam jangka 4 tahun. 4 tahun kan ganti lagi, ada anak baru masuk, terus sampai sekarang. Bisa kita bayangkan seperti saya ini pulang di sini ngisi pengajian. Saya di sini sering puasa Senin Kamis. Saya jadi rajin jamaah. Kira-kira Bapak Ragab dapat enggak? Itu dari satu orang. Ini yang keluar dari imarahnya, dari gedungnya ribuan orang. Luar biasa. Ada lagi satu lagi doktorah Manar. Doktorah itu bidan, bukan bidan. Dokter ahli hamil, spesialis kandungan. Doktorah Manar. Doktorah Manar itu menggratiskan bagi mahasiswi yang melahirkan. Bahkan ketika anak saya Reza lahir, itu kita cuma bayar obat, palingnya 100.000. Saya nanya di sini, ipar kalau lahiran di sini berapa? 8 juta, 10 juta, luar biasa. Doktorah Manar gratis untuk mahasiswi. Jadi ketika saya di Mesir seperti itu, pas saya pulang, kok orang Mesir unik. Dia tuh umum, jurusannya kedokteran, jurusannya arsitek, bahkan ada satu pengusaha. Maka saya berdoa di sini, semoga di sini yang bos ada di sini banyak truk, mungkin banyak bos truk. Semoga yang bos truk misalkan punya truk 10, yang satu buat Allah. Semoga yang dokter ketika ada yang tidak mampu gratis. Semoga perusahaan bisnismen bisa membuatkan masjid, bisa membuatkan pesantren seperti halnya di Mesir, karena itu sudah tugasnya. Jadi tugasnya pengusaha, tugasnya dokter, tugasnya arsitek bukan ngisi pengajian.
tapi biayain pengajian. Bukan bangun masjid, tapi biayain bangun masjid. Bukan bukan bangun pesantren, tapi biayain bangun pesantren. Atau biayain anak yang mau mondok di pesantren. Jadi kalau di sini ada yang hobinya terus pinter dan memang hobinya adalah ekonomi, maka masuk ekonomi. Jadikan ekonomi Islam luar biasa. Itu keahlian, karena bakat itu luar biasa. Kayak saya nih, saya nggak bakat main bola, saya nggak bakat bangun rumah, saya nggak bisa disuruh masang bata, paling bisa ya, hancur ya. Jadi kalau misalkan saya ternyata nggak ada duitnya, ceramah doang, akhirnya ikut ke Jakarta beli bangunan, itu hukumnya dosa karena keahlian saya bukan di sana. Atau di sini ada ahli silat, jadi keamanan. Ternyata dia keamanan, gajinya cuma sedikit. Akhirnya dia malah belajar agama, pengen pinter ceramah. Akhirnya desanya jadi gak nyaman, gak aman, itu dosa. Atau di sini ada supir truk, supir truk capek, kemudian dia malah berubah pikiran, saya ke masjid aja, saya itikaf aja, saya ngaji aja. Padahal di rumah punya anak, punya istri, itu hukumnya dosa karena dia punya kewajiban. Makanya di sini makom asbab atau profesi, kita maunya apa maka perdalam, karena itu ibadah kita di sana. Kita sukanya apa diperdalam. Kalau sukanya ngaji ya mondok. Kalau sukanya di bangunan ya arsitek. Kalau sukanya di baju ya desainer. Kalau sukanya kalau pintar ngomong ya pengacara. Kalau pengen jadi pejabat ya pejabat. Kalau sukanya nyembelih kodok ya biologi, gitu ya. Jadi apapun profesi kita itu bisa menjadi tiket surga, asalkan satu, yang dicari jangan pintar, yang dicari jangan kaya, yang dicari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang sedekah pun kalau niatnya pengen terkenal masuk neraka, itu orang yang sedekah. Tapi berbanding terbalik orang yang ngambil jurusan kedokteran atau arsitektur atau desainer, kalau niatnya memajukan Islam maka mendapatkan surga. Itu makom yang pertama, profesi. Kemudian makom yang kedua adalah wa iradatul asma'i iqamati iyaka fit tajrid inhifatun anil hikmah al-aliyah. Jadi hikmah itu kalau syahwat itu kan untuk sesuatu yang jelek. Misalkan syahwat itu pengennya nonton sinetron terus, pengennya tidur terus, pengennya main game terus, itu syahwat. Kalau hikmah, misalkan di sini Mas Iza yang tadinya salat 5 waktu di rumah, sekarang jamaah, luar biasa. Yang tadinya nggak pernah sunnah, sekarang merawatib tahajud tiap hari, itu namanya himmah. Jadi himmah itu keinginan kita untuk terus menambah ibadah, keinginan kita untuk terus menambah ibadah, itu namanya himmah. Nah, himmah tersebut, keinginan kita untuk terus menambah ibadah tersebut, itu ketika kita kok ditempatkan di makom tajrid. Tajrid itu jarang. Tajrid itu mungkin sekarang itu pensiunan PNS itu tajrid. Jadi tajrid itu tidak berusaha, tidak bekerja, tapi sudah dicukupin. Contohnya PNS pensiunan. Atau selain PNS apa? Orang yang sudah tua tapi dijamin anak-anaknya. Atau Mas Yusril, Mas Pano, Mas Ican sudah ditanggung orang tua. Atau siapa lagi? Ustaz yang sudah dijamin sama orang sekampung misalkan, atau dijamin oleh negara. Itu sudah makom tajrid. Jadi kalau ada orang tua di sini yang dulunya punya bos truk, habis itu dia karena kaya nanam sahamnya di mana-mana, maka itu termasuk tajrid. Gak usah kerja lagi. Kenapa? Karena sahamnya banyak. Ketika Allah telah memberikan kita uang banyak tanpa kerja, udah dikasih uang banyak tanpa harus kerja, itu berarti Allah ingin menempatkan kita di tempat yang tinggi, yaitu beribadah.
sudahlah yang sudah tua, yang sudah pensiun, gak usah nambah kerja lagi. Misalkan ada bapak sudah pensiun, dulu kemudian bikin warung, warungnya satu rame, bikin lagi 2 rame, bikin lagi 3 rame, terus bikin cabangnya sampai ratusan sampai ribuan. Tapi ibadahnya yang dari dulu salat 5 waktu itu pun sering hampir bablas, gak nambah. Harusnya kan kalau sudah tua yang tadinya gak pernah jamaah ya jamaah, ditambah lagi, diperluaskan lagi. Jadi memperluaskan itu bukan hanya usaha. Kalau dulu pas muda truk 1 untung nambah 2, truk 2 untung nambah 4, truk 4 untung nambah 40 gitu kan. Jadi kalau kaya, kalau uang kita tuh pengen nambah terus. Pengen uang 1 juta jadi 100 juta, pengen lagi jadi 1 miliar. Punya mobil 1 pengen 10, punya rumah 2 pengen 20 gitu. Tapi kalau ibadah dari dulu kok itu aja. Maka ketika kita sudah di maqam tajrid yang memang kita nggak kerja pun Allah sudah kasih, maka di sana perbanyak ibadah. Kayak misalkan Mas Pano, ibu bapaknya sudah nanggung, Mas Pano kamu belajar aja. Maka Mas Pano ketika belajar udah nggak usah jualan tempe misalkan. Saya mau jualan tempe buat jajan, itu dosa. Kenapa? Karena sudah ditanggung orang tua. Atau saya di Mesir dulu dapat beasiswa, saya kerja, berarti dosa. Kecuali memang misalkan Mas Pano disekolahkan, tiba-tiba orang tuanya bangkrut, akhirnya Mas Pano karena kasihan udahlah saya kerja. Akhirnya belajar sambil kerja. Demi siapa? Untuk ngirim orang tua, itu luar biasa. Maka ketika itu dari tajrid Allah sendiri yang memindahkan ke asbab, ke profesi untuk bekerja. Jadi bukan pilihan kita. Kenapa kita yang tadinya tajrid ke asbab? Karena kondisi menuntut seperti itu. Tapi kalau kondisi tidak menuntut, untuk apa? Jangan. Jadi biarkan mengalir. Biarkan mengalir. Jadi kayak Mas Fano, Mas Yusri, Mas Ija sekarang mumpung orang tua nanggung, gak usah ngapa-ngapain, tidur pagi-pagi secepatnya biar bisa tahajud. Kemudian tengah malam bangun cepat ngapalin Quran dulu. Nanti subuh ada qobliyah dulu. Kemudian setelah qobliyah ada pengajian, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ikut bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian nanti ada duha dulu. Kemudian ada qobliyah zuhur, ba'diyah dulu, qobliyah ba'diyah zuhur dulu. Kemudian ada Senin Kamis, tambah Senin Kamis. Jadi yang ditambah itu bukan hanya uang, tapi yang perlu kita tambah, yang paling penting adalah kita tambah ibadah. Yang tadinya salat 5 waktu di rumah jadi di masjid. Yang tadinya nggak pernah qobliyah ba'diyah ditambah qobliyah ba'diyah. Yang tadinya nggak pernah tahajud, kita korbankan waktu sedikit untuk tahajud. Dalam Al-Quran dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tadi saya sudah bahas pas khutbah Jumat bahwasanya kita tidak akan pernah bisa baik, tidak akan pernah menjadi baik, tidak akan pernah bisa soleh sampai kita mampu menafkahkan apa yang kita cintai, sampai kita mampu mengorbankan apa yang kita sayangi, sampai kita mampu memberikan yang terbaik dari kita. Misalkan ibu punya uang 100 juta, tapi ibu jangan kayak Abu Bakar, jangan kayak Umar, makamnya belum di sana. Kalau punya uang 100 juta jangan disedekahkan semua. Nanti anak-anak gimana, ya kan? Kalau punya uang segitu banyaknya, misalkan 100 juta, maka sedekahkan sedikit-sedikit dulu, 1 juta dulu atau 100 ribu dulu. Kalau sudah terbiasa 200 ribu, kalau terbiasa nambah 300 ribu terus sampai sepertiga, atau sama yang banyak. Dan kita harus kasih tahu anak, kasih tahu istri, kasih tahu suami, dilatih. Jadi ayo dilatih sedekah. Misalkan ibu atau bapak sukanya begadang, tidur jam 12 malam, jam 11 malam, gak pernah salat tahajud, bahkan sholat subuh pun kesiangan. Maka korbankan waktumu, waktu begadangmu. Yaitu untuk apa? Tidurnya dipercepat, tujuannya biar salat subuhnya berjamaah. Kecuali begadang tapi tetap salat subuh berjamaah.
Atau anak-anak di sini, Mas Yusril, Mas Pano, nggak pernah tahajud. Sekarang tidur lebih cepat, alarm dipasang, mau nambah tahajud. Jadi kalau kita mampu mengorbankan yang kita sayangi seperti harta, seperti waktu tidur, seperti waktu luang, misalkan ada jam 4 atau jam 5 sinetron lagi seru, suka, kita korbankan sinetron, kita ikut ngaji di musola. Jadi kalau kita belum mampu memberikan yang terbaik dari kita, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi baik. Lam tanalul birra, dan menggunakan lam, tidak akan pernah menjadi baik sampai kita memberikan yang terbaik. Bahkan saya pernah cerita tentang siapa? Yang orang ahli jamaah ketika di perjalanan dia memberikan jaket yang bekas. Jadi kalau di Mesir atau di Saudi itu kan kalau suhu dingin, pakai jaket itu tidak 1, 2, bahkan 3. Kemudian dia lihat orang kedinginan, pemulung kedinginan, yang dikasih yang jelek. Ketika sudah dikasih, itu namanya sauban. Ketika yang dikasih yang jelek, ketika dia meninggal, Allah perlihatkan. Sauban berkata, ya Allah, kenapa dulu tidak memberi yang baru, yang terbaik. Jadi untuk hari ini saya cukup sampai di situ. Jadi intinya kita di dunia itu adalah satu makom asbab harus bekerja, yang kedua makom tajrid tidak bekerja tapi uang sudah tersedia. Sama, semuanya sama. Semuanya ibadah, semuanya masuk surga, asalkan satu, semua karena Allah, dan kita akhiri untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku untuk Allah, mati pun untuk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.